warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Didandi Sandi dari D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan, keseimbangan asam basa pada tingkat molekuler umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion A+ atau ion H- yang sangat rendah. Yang kedua, jenis asam basa. Jenis asam basa, asam dapat dibedakan atau atas dua, yaitu organik dan anorganik. Asam organik adalah asam karboksilat atau asam yang terbentuk karena persenyawaan dengan senyawa organik. Contohnya asam asetat, asam benzot, asam format. Yang kedua, asam anorganik adalah asam yang terbentuk karena persenyawaan dengan senyawa anorganik. Yang ketiga, gangguan masalah keseimbangan asam basa. Gejala gangguan keseimbangan asam basa tergantung pada jenis gangguan yang dialami. Di bawah ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai gejala masing-masing gangguan tersebut. Yang pertama, asidosis respiratorik. Dapat terjadi secara tiba-tiba atau akut, dalam jangka panjang atau kronis. Umumnya asidosis respiratorik kronis tidak menimbulkan gejala apapun. Namun pada beberapa kasus, penderita dapat mengalami hilang ingatan, gangguan tidur, dan perubahan kepribadian. Yang kedua, asidosis metabolik. Gejala asidosis metabolik cukup beragam. Beberapa penderita kondisi ini umumnya memiliki nafas yang beraroma buah. Gejala tersebut merupakan tanda ketoasidosis diabetik atau asidosis metabolik yang terjadi pada pasien diabetes. Yang keempat, alkalosis respiratorik. Gejala umum alkalosis respiratorik adalah bernapas terlalu cepat atau terlalu dalam. Kondisi tersebut dikenal dengan hiperventilasi. Gejala lain yang dapat terjadi akibat rendahnya kadar karbon dioksida dalam darah. Yang keempat, alkalosis metabolik. Penderita alkalosis metabolik umumnya mengalami hipoventilasi, yaitu kondisi ketika penderita bernapas terlalu lambat atau terlalu dangkal. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Yang pertama, usia. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, sel-sel lemak. Yang keempat, stres. Yang kelima, sakit. Yang keenam, temperatur lingkungan. Yang ketujuh, diet. Yang kelima, tindakan untuk mengatasi masalah atau gangguan kebutuhan cairan dan elektrolit. Yang pertama, pemberian cairan melalui infus. Pemberian cairan melalui infus merupakan tindakan memasukkan cairan melalui intravena yang dilakukan pada pasien dengan bantuan perangkat infus. Tindakan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit, serta sebagai tindakan pengobatan dan pemberian makanan. Yang kedua, transfusi darah merupakan tindakan memasukkan darah melalui vena dengan menggunakan seperangkat alat transfusi pada pasien yang membutuhkan darah. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan darah dan memperbaiki perfusi jaringan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.